Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وهدى وتقى وصلاحا وبركة. آمين يا رب العالمين. اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان fahimna. Alhamdulillah, pada pagi hari ini bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 26 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari 2026 Miladi, atau yang sekitar beberapa hari lagi, 4 hari atau 3 hari ke depan, kita akan memasuki bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, yaitu bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita untuk berada di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kekurangan sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Dan menerima amalan-amalan kita sebagai amalan-amalan yang baik dan dijauhi dari amalan-amalan yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini, sekitar 20 menit atau 30 menit ke depan, kita akan membahas tentang permasalahan yang menjadi inti daripada ibadah puasa. Kita akan mencoba meneliti dari dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencoba menyingkap hakikat dan makna dari ibadah puasa. Tentunya sahabat Markaz Inayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atas kita dari rukun Islam yang 5, syahadat, puasa, salat, syahadat, salat, puasa, zakat, ibadah haji bagi yang mampu, tentunya memiliki inti, memiliki tujuan, memiliki target. Sebagaimana misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Toha ayat 14. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ketahuilah bahwa aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa hakikat dari ibadah itu adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hakikat daripada salat itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salat-salat yang kita lakukan bukanlah hanya sekedar gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan ritual yang kosong dari makna, yang hanya sekedar menunaikan ataupun sekedar lahiriah saja. Akan tapi di sana ada motivasi dan dorongan batin, keterikatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahus Samad. Allah lah yang seluruh makhluk membutuhkan dia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah membutuhkan ibadah kita,
namun kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah ini, sehingga menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi wali Allah Subhanahu wa taala yang doa-doanya dikabulkan, permintaannya dikabulkan, dan kebutuhan-kebutuhan hidupnya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ma'asyiral muslimin, sahabat markaz Inayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan yang agung dan keutamaan yang indah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat puasa, disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan puasa Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan dari petunjuk dan juga pembeda antara yang benar dan yang batil. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai penjelasan, sebagai pembeda antara hak dan batil. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang paling sempurna kepada nabi yang terakhir pada waktu yang paling mulia melalui malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Maka tidak diragukan lagi bahwa amal saleh pada waktu yang mulia ini dilipatkan dengan kelipatan yang besar. Sebagian orang mungkin memiliki persepsi yang perlu diluruskan tentang ibadah puasa. Ada yang melihat dari kacamata itu adalah beban. Itu adalah sesuatu yang berat, menahan lapar dan haus pada siang hari, menahan diri dari berbagai kenikmatan yang sebelumnya dibolehkan sebelum puasa. Namun mereka tidak menangkap, tidak mengetahui bahwa hakikat dari puasa, tujuan dari puasa, buah dari puasa itu lebih daripada itu. Maka di sini kita akan mempelajari sekitar 10 makna dan hakikat dari ibadah puasa, sehingga dengan menghayati, dengan merasakan, dengan mengetahui informasi hakikat dan makna puasa yang benar, tentunya menjadi motivasi, faktor yang mendorong kita untuk bersemangat bahwa puasa ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya akan berbuah pahala di akhirat. Dan sebelum menerima pahala di akhirat, kita bisa merasakan manfaatnya di dunia sebagai jalan perbaikan. Bahwa puasa ini bisa merubah sikapku, bahwa puasa ini bisa merubah watakku, bahwa aku bisa mengambil manfaat dari ibadah puasa ini untuk kehidupan sehari-hariku. Ini yang kita harapkan. Sahabat markaz Inayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasa adalah ibadah yang agung. Puasa adalah sebuah ibadah rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengandung makna besar, rahasia yang dalam, dan hikmah yang penting yang hanya disadari oleh hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala bukakan
pemahaman bagi mereka. Ada yang mendapatkan manfaat dari ibadah puasa itu dengan maksimal, dan ada pula yang mendapatkan manfaat dari ibadah puasa itu sebagiannya, sesuai cahaya yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan kepada hati setiap orang mukmin. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita cahaya, taufik dan hidayahnya agar memanfaatkan momen ibadah puasa ini dengan baik. Sehingga hakikat dan makna ibadah puasa itu bisa kita rasakan. Berikut hakikat dan makna ibadah puasa. Yang pertama, bahwa puasa bukanlah ibadah fisik, bukanlah meninggalkan kenikmatan fisik, akan tetapi puasa itu adalah meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan dosa, bukan hanya sekedar meninggalkan makanan dan minuman dan kenikmatan yang sebelumnya dilarang sebelum puasa. Puasa adalah puasa hati dari bisikan dan dari syubhat. Betapa kita sering dalam kesendirian kita terbetik bisikan-bisikan negatif dari syaitan. Puasa adalah puasa pendengaran dan puasa penglihatan dari dosa-dosa. Puasa adalah puasa lisan dari keburukan. Serta puasa itu adalah puasa kemaluan, puasa anggota badan, puasa perut, puasa tangan, dan puasa kaki dari maksiat dan dosa. Ini adalah makna atau hakikat yang pertama dari ibadah puasa, yang menjadikan puasa sebagai konsep yang luas, mencakup puasa hati dan seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik lahir maupun batin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita hal ini dalam sabda beliau, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, amalan dusta, dan kebodohan, dan tentunya perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan dosa itu merupakan bagian dari perbuatan bodoh. Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan bodoh, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasa dia. Di sini Rasulullah SAW dengan sangat jelas menyebutkan bahwa hakikat makna dari ibadah puasa adalah puasa dari mengamalkan amalan-amalan yang berdosa, amalan-amalan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menyempurnakan kita, memaksimalkan kita untuk meninggalkan maksiat dan dosa-dosa di bulan Ramadan. Disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Laisa as-siyami min at-ta'ami wasyarabi wahdahu, walakinnahu min al-kadhibi wal batili wal lagwi wal halif." Bukanlah puasa menahan diri dari makan dan minum saja, tetapi puasa adalah menjaga diri dari dusta, menjaga diri dari kebatilan, menjaga diri dari perbuatan sia-sia, dan sumpah-sumpah yang tidak benar. Yang kedua, hakikat dan makna dari puasa adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meninggalkan makan, minum, dan kenikmatan bukanlah tujuannya untuk menyiksa kita, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjadi jalan mewujudkan penghambaan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam surat Al-Maidah ayat 35,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah jalan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama bersepakat, para ulama mufassirin, ahli tafsir bersepakat bahwa perantara yang dimaksudkan dalam firman Allah ini, carilah perantara menuju Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dengan al-qurbah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ketaatan yang paling penting dan paling ampuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah puasa. Juga di sini di poin yang kedua, bahwa bukanlah tujuan dari puasa adalah menyiksa, namun tujuannya adalah mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus menumbuhkan di hati kita rasa butuh, rasa kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang dicintainya karena kekasihnya, atau mendahulukan kecintaan kekasihnya di atas keinginannya, maka ia benar-benar menjadi seorang kekasih yang sejati. Maka ketika kita lebih mengutamakan puasa kita daripada syahwat kita, maka itu merupakan jalan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Semakin seseorang hamba merendah dan merasa butuh kepada Allah, maka semakin sempurnalah pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diberikan dua pilihan, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala atau menjadi hambanya hawa nafsu, menjadi hambanya makhluk, maka tidak ada perbandingan yang benar dalam hal ini. Tentunya kita memilih menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, karena penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah kehinaan, bahkan merupakan puncak daripada kehormatan seorang hamba menjadi satu-satunya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Dia seorang muslim meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya hanya karena aku. Hanya karena ingin menjadi hamba yang sejati. Maka saudara-saudara kaum muslimin, saudara sahabat Markaz Inayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat dan makna ibadah puasa bukanlah siksaan, bukanlah beban, akan tetapi tujuan yang utama adalah menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Di antara yang ketiga dari makna ibadah puasa adalah dengan puasa seorang hamba dilatih untuk bersabar. Sebagaimana disebutkan bahwa sabar itu ada sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, ada sabar dalam menahan diri dari maksiat yang menggoda, dan ada sabar menerima takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Maka puasa ini melatih jiwa kita untuk menjadi sabar dalam tiga hal ini. Baik itu sabar dalam ketaatan, sabar dalam menahan diri dari maksiat, dan juga sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala diwajibkannya puasa kepada kita.
belajar sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar meninggalkan maksiat. Jika seseorang hamba senantiasa membiasakan meninggalkan kenikmatan demi ketaatan kepada Allah, bersabar mengharap pahala dan ridha Allah, maka hal itu akan memberikan kepada dia kekuatan untuk menanggung beban sehingga dia mampu untuk melaksanakan puasa ini dengan ringan hati, dengan senang hati. Karena ketika seseorang melatih ototnya dengan menahan beban yang berat, dia tahu bahwa dengan mengangkat beban ini akan menjadikan otot dia lebih kuat, akan menjadikan badan dia menjadi lebih sehat, sehingga menjadi ringanlah latihan-latihan kesabaran mengangkat beban itu. Maka demikian pula ketika seseorang berpuasa, dia dengan harapan meninggalkan syahwatnya itu agar dia nanti kemudian memiliki kekuatan, yaitu menjadi mudah segala ketaatan, menjadi mudah untuk meninggalkan segala akhlak-akhlak yang buruk yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, jika engkau mau hidupmu itu senang, mau hidupmu itu ringan, maka lakukanlah ibadah salat dan juga sabar. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan mintalah pertolongan dengan melalui sabar dan salat, karena sesungguhnya hal itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita resep bagaimana caranya agar hidup kita itu ringan adalah dengan menggunakan melatih jiwa menjadi sabar. Dan juga di antara langkah-langkahnya adalah dengan melakukan salat dan menunaikan dan melakukan ibadah puasa. Ini korelasi yang sangat latif, yang sangat lembut sekali antara salat, antara puasa untuk melatih kesabaran kita. Bagaimana seseorang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala tiap hari dengan salat, tiap hari dengan berpuasa. Yang keempat, dari makna dan hakikat dari ibadah puasa adalah bahwa makna dan hakikat dari ibadah puasa itu adalah bahwa seorang hamba butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menguasai, Allah lah yang memerintahkan. Bumi adalah miliknya, para hamba adalah miliknya. Semuanya berada di bawah kekuasaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba menahan diri sepanjang hari daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya dan tidak berbuka sampai Allah mengizinkannya, sampai terbenamnya matahari, maka ini merupakan bentuk dari penghambaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai manusia, engkau adalah orang-orang fakir yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang maha kaya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan maha terpuji. Ini salah satu makna dan hakikat dari ibadah puasa, bahwa seorang hamba itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, dalam puasa seorang hamba tentunya meninggalkan syahwat-syahwatnya, sehingga syahwat-syahwatnya ini menjadi lemah, dan pengaruh-pengaruh syaitan kepada dirinya menjadi
lemah dan berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Otomatis ketika seseorang mempersempit jalannya syaitan, maka pada dasarnya dia sedang membangun pribadi dia menjadi mukmin yang kuat, yang berusaha untuk kuat menghadapi bisikan-bisikan syaitan ini. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir pada diri Adam, pada diri anak Adam, seperti aliran darah. Jadi syaitan itu masuk atau mengganggu atau membisiki manusia itu melalui aliran darah, sehingga ketika seseorang lapar, ketika seseorang menahan dari syahwatnya, dia sedang menyempitkan jalannya syaitan, menyempitkan aliran darah. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada para pemuda yang tidak mampu untuk menikah dan dia tidak mampu untuk mengeluarkan syahwatnya dengan benar, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalirkannya, memberikan solusinya dengan puasa. Karena hal ini, puasa bisa melemahkan dorongan syahwat dan bisikan syaitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa'innahu man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, wa man lam yastati' fa'alaihi bis-shaum, fa'innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah dia menikah, dan siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa menjadi perisai baginya. Di antaranya, makna dan hakikat dari puasa ini adalah melemahkan kekuasaan syaitan atas diri hamba. Yang keenam, di antara makna dan hakikat puasa adalah kita bisa merasakan derita apa yang dialami oleh orang-orang fakir, merasakan pedihnya lapar yang dialami kaum fakir miskin, melembutkan hati yang keras sehingga kita mudah untuk empati, mudah untuk simpati, mudah untuk tergugah dirinya melihat orang yang lebih lemah dari kita. Maka kemudian kita mengejar pahala melalui kegiatan-kegiatan sosial, semisal memberi makan orang yang berpuasa, ataupun berikutnya nanti di akhir dari ibadah puasa dengan menunaikan zakat fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan tentang keutamaan dari orang yang memberi buka orang yang sedang berpuasa, itu pahalanya seperti orang yang berpuasa. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, menyediakan iftar, menyediakan ta'jil, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Maka puasa yang sukses tidak hanya menahan lapar diri sendiri, akan tetapi juga menghilangkan laparnya orang lain. Ketika kita berpuasa, kita melihat sekitar kita, apakah ada dari tetangga-tetangga kita yang membutuhkan, meskipun itu adalah bagian dari makanan yang kita makan, bukan sisa, akan tetapi bagian dari yang menjadi makanan yang berlebih yang dimiliki oleh kita. Maka makna dan hakikat puasa di sini adalah merasakan derita dan menebar cinta kepada manusia. Di antara yang ketujuh dari makna dan hakikat puasa adalah melatih zuhud, yaitu ketika seseorang meninggalkan kemewahan dunia demi menjernihkan pikiran,
tentunya selama 11 bulan kita hidup dalam hiruk pikuk dunia tanpa ada jeda, maka ibadah puasa bulan Ramadan ini ibaratnya adalah sebagai stasiun pemberhentian untuk sejenak memikirkan bahwa kehidupan ini bukanlah kehidupan dunia saja, akan tetapi ada kehidupan akhirat yang menjadi awal dari kehidupan yang hakiki. Persepsi kita tentang dunia ini perlu dikoreksi. Kehidupan yang hakiki adalah bukan kehidupan dunia. Bahkan ketika kita menutup mata meninggalkan dunia, maka itulah awal mula dari kehidupan yang hakiki. Sehingga kita tidak terlalu sedih dengan apa yang tidak kita dapatkan, dan tidak pula terlalu senang dengan apa yang kita dapatkan. Di sini ada poin yang kedua dari makna dan hakikat puasa adalah mendekatkan seorang hamba kepada Al-Quran, agar interaksi dengan Al-Quran menjadi banyak. Maka sebelum datangnya bulan hari-hari puasa ini, marilah kita siapkan mengambil Al-Quran yang akan kita gunakan untuk membaca, menyiapkan sajadah yang akan kita gunakan untuk membaca Al-Quran dan sholat di atasnya, menyiapkan mukena bagi perempuan yang bersih, yang baik, mencuci baju yang akan kita gunakan untuk sholat tarawih dengan maksimal, dan lain sebagainya dari persiapan-persiapan yang bersifat teknis. Kemudian juga kita menyiapkan bahwa di bulan Ramadan ini akan digunakan untuk membaca Al-Quran sekali khatam misalnya, atau 2 kali khatam misalnya, atau kita memberikan jadwal bahwa setiap salat 5 waktu, setelah salat 5 waktu itu kita akan membaca sekian dari Al-Quran. Dan niat-niat yang lain yang merupakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya. Imam Ahmad berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, niatlah kebaikan. Karena engkau akan tetap terus berada dalam kebaikan selama engkau niat kebaikan." Kalau misalnya seseorang yang sudah niat dan membuat schedule, jadwal untuk bulan Ramadan, itu saja terkadang terlewatkan waktu-waktunya, maka apakah lagi orang yang tidak membuat jadwal dan tidak niat untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian yang kedelapan, dalam berpuasa seorang hamba memiliki hakikat atau merasakan makna dari puasa itu, bahwa puasa itu adalah momentum yang besar untuk mendapatkan janji ampunan dan mendapatkan surga Ar-Rayyan. Ketika seseorang berpuasa, dia menyadari bahwa ketika seseorang berpuasa, maka akan dihapuskan dosanya. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan, maka dia akan dibebaskan atau akan diampuni dosa-dosanya. Juga sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di surga itu ada satu pintu yang tidak dimasuki kecuali orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Maka dengan ini kita menjadi semangat. Sebagaimana pula disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap hari, setiap malam di bulan puasa itu akan ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Maka ketika kita berada di hari-hari puasa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan
termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita semuanya dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di antara tujuan ataupun makna dan hakikat dari puasa itu adalah sebagaimana disebutkan mencapai derajat yang bertakwa, mencapai derajat orang yang bertakwa. Seluruh amal dan usaha-usaha seseorang di dalam atau di saat berpuasa itu memiliki muara satu tujuan, yaitu menjadi pribadi yang baru, yang lebih takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa lihat semuanya. Bagaimana ketika seseorang itu tidak memiliki hal yang ditakutkan dalam hidupnya, maka dia akan berbuat ngawur, dia akan berbuat tanpa kontrol, seperti halnya hewan-hewan. Bahkan hewan-hewan pun terkadang lebih memiliki sifat takut, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Maka dengan harapan berpuasa ini menjadi pribadi yang baru, puasa ini bisa merubah karakter dan sifat kita, sehingga Ramadan merupakan madrasah, dan ketika kita selesai melaksanakan ujian-ujian di dalamnya, kita akan mendapatkan sertifikat kelulusan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bukanlah kelulusan kita menyelesaikan ibadah puasa itu dengan baju yang baru, akan tetapi dengan hati yang baru, sehingga kita bisa menata kehidupan berikutnya dengan cara-cara yang baru, dengan konsep-konsep yang baru. Kita bisa lebih melihat ujian-ujian dunia itu menjadi lebih cerdas, bahwa ujian-ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat kita. Bukanlah ujian-ujian itu untuk mematikan kita, menjadi kita putus asa. Tidak. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bahwa semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin besar ujiannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala, wa inna Allah idza ahabba 'abdan ibtalahu, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukht. Sesungguhnya besarnya pahala itu akan diraih dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai hambanya, maka dia akan mengujinya dengan ujian-ujian. Maka barang siapa yang dia ridha dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, maka baginya lah keridhaan. Dan barang siapa yang dia cemberut dan ada di hatinya sesuatu sakit hati terhadap takdir atau ujian ini, maka baginya lah kebencian. Wal'iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala skedulkan untuk kita, menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian di antara tujuan atau makna atau hakikat dari ibadah puasa yang bisa kita amalkan atau bisa kita resapi, sehingga ibadah puasa kita nanti akan menjadi ringan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.